Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi. Saya Jejang Sudrajat, guru geografi SMA Negeri 25 Kota Bandung. Dalam kesempatan ini kita akan diskusi terkait materi interaksi keruangan desa dan kota. Tentunya materi ini sangat menarik sekali sehingga perlu banyak analisa, kemudian kompleksitas yang tinggi dari berbagai faktor. Kemudian kita juga mencoba nanti mempelajari kota. Kemudian bagaimana interaksinya, peluang-peluang untuk pemerataan pembangunan yang kita bisa aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Baik Anda semua, ini kota Jakarta, ibu kota negara kita yang sebentar lagi mungkin dimungkinkan untuk pindah ibu kota ke ibu kota baru di Kalimantan. Ayo coba tebak ini apa, daerah mana sangat padat sekali, pemukimannya vertikal. Kira-kira di mana? Oh iya, betul. Di Shanghai, Cina. Mereka sudah menggunakan pemukiman atau perumahan-perumahan atau apartemen yang vertikal. Sangat padat sekali. Di mana ini? Sangat mudah mengenalinya. Itu Patung Liberty di New York. Kemudian ini Burj Khalifa, Uni Emirat Arab, Dubai. Ini dengan settingan kotanya. Baik, itulah stimulus kita pada kesempatan ini. Kita coba apa yang harus kita capai gitu ya, kompetensi dasar apa yang kita harus capai pada bab ini. Sangat tinggi sekali, yaitu kata kerja operasionalnya menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Setelah pokok bahasan ini selesai, Anda semua bisa memahami 5 poin ini, terutama hal-hal mendasar ya, dari mulai konsep, struktur keruangan, pola interaksinya, kemudian usaha pemerataan pembangunan, serta menganalisis dampak ya perkembangan kota terhadap masyarakat desa dan kota. Ini mind map-nya sangat jelas sekali, 5 poin utama desa kota serta dampak dan pola interaksinya. Nah, desa tadi ini muncul ya Anda semua. Nah, kira-kira di mana, coba tebak. Nah, ini Kampung Wairebo. Kampung Wairebo. Ini sejenis dusun ya. Nah, kaitan erat dengan desa itu bahwa desa itu terbentuk dari kumpulan unit pemukiman terkecil. Yang kita sebut kampung itu bisa menjadi desa. Nah, istilah desa berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu desi, yang artinya tanah kelahiran atau tanah lahir. Nah, Bapak sedikit sebagai pengantar, ini banyak juga desa-desa yang di dekat pesisir atau pantai gitu ya. Karakteristik pantai itu langsung berbatasan dengan air laut. Kalau pesisir itu agak lebih jauh ya dengan air laut. Kemudian ada juga di daerah pegunungan itu terbentuk kawasan agropolitan. Misal kawasan Puncak di Jawa Barat. Ciri khas desa, tentunya syarat desa itu ditetapkan oleh peraturan daerah atau pemerintah ya, dengan mempertimbangkan inisiatif masyarakat desa, asal-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya, dan kemampuan serta potensi desanya. Kemudian syarat-syarat pembangunan desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sangat banyak sekali. Nah, ciri khas desa juga sangat
detail dari Dirjen Pembangunan Desa. Salah satu khas desa adalah bahwa mata pencahariannya didominasi itu sebagai petani dengan sektor pertanian tentunya. Nah, kriteria kawasan pedesaan tercantum dalam PP nomor 15 tahun 2010. Sangat banyak sekali. Kawasan pedesaan atau klasifikasinya itu bisa berdasarkan luas, jumlah penduduk, kepadatan. Pada tabel ini itu tentunya yang diutamakan itu jumlah penduduk. Jika kurang dari 800 itu termasuk desa terkecil. Terus dan seterusnya sampai desa terbesar itu lebih dari 3.200. Ada juga berbagai literatur lain itu 3.000 bahkan 5.000 jiwa. Nah, hal-hal yang lain seperti luas wilayah, kemudian kepadatan penduduk itu penting, namun di antara tiga ini adalah jumlah penduduk menjadi patokan utama. Untuk kepadatan penduduk itu adalah jumlah penduduk dalam 1 km. Jika jumlah penduduknya dalam 1 kilometernya banyak, itu disebutnya desa terbesar, besar, sedang, kecil. Semakin kecil, semakin terkecil. Kurang dari 100 jiwa per kilometer. Oke. Untuk selanjutnya adalah fungsi desa. Fungsi desa ini langsung dicantumkan atau menurut pernyataan ahli tata ruang kota Bintarto. Ya, ini desa itu sebagai hinterland atau penyangga atau dalam bahasanya kota satelit. Nah, dalam fungsi sebagai kota satelit ini, yang pertama itu penyedia bahan pokok. Bahkan mungkin lebih ke makanan lainnya. Kemudian yang sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja yang produktif. Kemudian sebagai desa agraris, manufaktur, industri, nelayan, dan sebagainya. Jadi fungsi desa itu sebagai pemasok makanan, tenaga kerja, dan hal-hal lain yang menyokong ya kebutuhan-kebutuhan di kota. Sementara itu dulu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Semangat terus untuk belajar, untuk meraih cita-cita di masa depan yang lebih cerah lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.